Selanjutnya B, mengenai konsep dan prinsip cara belajar siswa aktif. Nah, cara belajar siswa aktif merupakan salah satu strategi atau cara pembelajaran yang menuntut aktivitas atau partisipasi peserta didik secara optimal, sehingga mereka mampu mengubah tingkah lakunya dalam proses internalisasi secara efektif dan efisien. Ada beberapa prinsip belajar yang dapat digunakan dalam menunjang tumbuhnya cara belajar siswa aktif di dalam pembelajaran. Yang pertama, motivasi belajar siswa. Motivasi belajar merupakan prinsip utama dan yang paling utama dalam cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA. Tanpa adanya motivasi, hasil belajar yang dicapai siswa tidak akan optimal. Oleh karena itu, guru sangat berperan penting dalam mengembangkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam cara belajar siswa aktif. Yang pertama itu melalui penggunaan metode atau cara belajar yang bervariasi. Yang kedua, mengadakan pengulangan informasi. Yang ketiga, menggunakan media atau alat bantu yang bervariasi seperti permainan atau yang dengan segala macamnya yang lainnya. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan pengiring atau pelacak dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, prinsip belajar mengenai pengetahuan prasyarat. Matematika itu bersifat hierarkis. Untuk menguasai suatu materi atau topik matematika, siswa itu harus menguasai terlebih dahulu materi-materi sebelumnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, tugas guru ialah menyelidiki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang telah dimiliki siswa untuk mempelajari suatu materi. Dengan cara demikian, siswa akan lebih siap untuk memahami materi yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Pembelajaran yang terencana dengan baik akan memberikan hasil baik pula. Perencanaan pembelajaran biasanya diwujudkan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai ini menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan keluasan dan kedalaman materi bagi siswa. Yang keempat, hubungan sosial. Dalam belajar, siswa perlu dilatih untuk bekerja sama dengan teman-temannya agar konsep-konsep yang sulit dipahami oleh siswa secara mandiri akan menjadi lebih mudah jika dipelajari secara berkelompok. Latihan bekerja sama ini juga bermanfaat dalam pembentukan kepribadian siswa, terutama sikap sosialnya. Yang kelima, belajar sambil bekerja. Pada hakikatnya, anak belajar sambil bekerja. Semakin banyak aktivitas fisik siswa, maka akan semakin berkembang pula kemampuan berpikirnya siswa. Apa yang diperoleh siswa dalam pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas fisiknya akan lebih lama mengendap dalam memori siswa. Siswa akan bergembira dalam belajar apabila diberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya dalam bekerja. Oleh karena itu, prinsip belajar sambil bekerja itu merupakan prinsip yang paling banyak mewarnai cara belajar siswa aktif. Nah, bagaimana belajar sambil bekerja? Saat guru menjelaskan, ketika menjelaskan, guru memberikan salah satu contoh kegiatan pembelajaran matematika yang dimana menggunakan metode itu dilakukan dengan cara mengerjakan seperti membuat kubus atau lainnya atau dengan cara menghitung. Terus yang keenam, perbedaan individu. Nah, setiap anak memiliki karakteristik tersendiri, misalnya dalam kemampuan, kebiasaan, minat, latar belakang keluarga, dan lain-lainnya. Dalam pembelajaran, guru sebaiknya dapat memperhatikan perbedaan individu pada anak didiknya. Guru tidak boleh memperlakukan semua anak dengan cara yang sama, walaupun tidak semua perbedaan anak dapat diakomodasi.
Yang ketujuh, menemukan. Nah, menemukan ini merupakan prinsip yang harus banyak mewarnai cara belajar siswa aktif. Dalam CBSA, siswa harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari dan menemukan sendiri informasi-informasi yang lebih bersemangat dalam belajar, dan belajar menjadi pekerjaan yang tidak membosankan bagi siswa. Yang kedelapan, memecahkan masalah. Nah, kedelapan ini, memecahkan masalah, merupakan pembelajaran akan lebih terarah apabila dimulai dengan permasalahan yang harus dipecahkan siswa. Situasi yang menghendaki siswa harus memecahkan masalah ini akan mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara maksimal.